hidayah dan nikmat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah bagi umat manusia dalam menebarkan kerahmatan bagi semesta alam. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman terbaik yang menjamin keselamatan hidup manusia, baik untuk kehidupan jangka pendek di dunia ini maupun untuk kehidupan jangka panjang di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa basyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim secara terus-menerus berfungsi memberikan petunjuk kepada manusia sejak diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Petunjuk yang diberikannya selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ditemuinya, karena Al-Quranul Karim bersumber dari Sang Maha Pemilik dan Pencipta alam semesta ini. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Al-Quranul Karim memberikan tuntunan kepada manusia tentang hal-hal yang dilakukan, yang harus dilakukan ketika mencapai kesuksesan dalam hidupnya, bahwa kesuksesan yang diraih itu adalah karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyikapinya juga harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha menerima taubat. Para ulama memahami bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota suci Makkah dari dominasi kaum musyrikin yang diikuti dengan masuknya ke dalam Islam penduduk di kawasan Jazirah Arabia dan sekitarnya secara masif dan sukarela. Pembebasan kota suci Makkah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah berlangsung secara damai tanpa kekerasan dan pertumpahan darah. Tidak ada balas dendam dari Nabi dan rombongannya ketika memasuki kota suci Makkah yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan Ka'bah dari berhala yang mengelilingi, beliau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah melakukan penganiayaan
dan tindakan kekerasan di luar batas-batas peri kemanusiaan kepada Nabi dan sahabatnya dengan mengatakan, idhabu fa antumut tulaka, pergilah kalian semua dan kalian semuanya bebas, tidak ada balas dendam karena hari itu adalah hari kasih sayang. Ketika ada sahabat yang sangat bersemangat menyikapi peristiwa pembebasan kota suci Makkah itu, karena memang pembebasan kota suci Makkah merupakan puncak kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melembagakan ajaran Islam secara politik. Karena itu ketika ada sahabat yang mengatakan hari ini adalah hari kemenangan yang dahsyat, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadzal yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Informasi Al-Quranul Karim tentang akan terjadinya pembebasan kota suci Makkah diikuti dengan perintah untuk bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, mengumandangkan tahmid, alhamdulillah, dengan pujian tanpa batas serta permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertasbih, tahmid dan istighfar menyertai pembebasan kota suci Makkah adalah puncak pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian dengan kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas keseharian manusia. Meskipun tentu saja harus dikaji lebih mendalam bagaimana kita mengucapkan tasbih subhanallah, bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah dan astagfirullah, serta implementasinya dalam kehidupan keseharian kita. Karena inilah menurut para ulama puncak pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pembebasan kota suci Makkah. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim juga memberi petunjuk dan sekaligus menjadi sumber inspirasi serta pedoman etika dan moral ketika manusia dilanda kesulitan dan kegelisahan dalam hidupnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai salah seorang penulis wahyu, suatu ketika didatangi oleh sahabatnya yang lagi dilanda berbagai masalah, sekaligus meminta nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Mendengar keluhan sahabatnya itu, Abdullah ibnu Mas'ud berkata kepada sahabatnya yang bermasalah itu bahwa yang sakit ini adalah hatimu. Karena itu yang harus diobati adalah hatimu. Kalau engkau ingin sembuh dari penyakitmu itu, maka bawalah hatimu ke 3 tempat. Tempat yang pertama, bawalah hatimu pergi ke tempat di mana orang berkumpul untuk membicarakan ilmu pengetahuan, khususnya yang membawamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bawalah hatimu kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quranul Karim, pahami makna dan kandungannya, kemudian amalkanlah dalam kehidupan keseharian. Yang ketiga, bawalah hatimu bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud, kemudian serahkan seluruh masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk dan jalan keluar dari masalah yang engkau hadapi. Mendengar jawaban itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menganggapnya bahwa apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang sederhana, karena kehadirannya di majelis taklim itu biasa, membaca Al-Quranul Karim biasa, tahajud juga itu biasa, sehingga agaknya belum begitu puas dengan 3 hal itu. Dia meminta lagi kepada sahabatnya, apa masih ada yang saya harus lakukan selain dari 3 hal ini? Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kerjakan dulu dengan baik 3 hal itu, dan jangan lupa bahwa ketika kamu mengerjakannya, hadirkan hatimu di situ, bawa hatimu ke situ dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu juga tidak tenang, masalah yang kamu hadapi tidak membawamu juga tentram, tetap gelisah seperti yang kamu hadapi sekarang ini, maka tinggal 1 hal yang kamu harus lakukan. Dan agaknya ini yang ditunggu oleh sahabatnya itu. Kira-kira apa 1 hal itu yang harus dilakukannya? Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau 3 hal itu kamu sudah lakukan dengan baik dan hatimu tidak tenang, maka tinggal 1 yang kamu lakukan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatimu diganti. Karena saya khawatir hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu. Karena hati itu kalau disentuh dengan zikir, pasti dia akan tenang dan dia akan tentram. Karena itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang dan tentram. Jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pamit pergi, dan beberapa hari kemudian dia datang lagi. Dia temui lagi sahabatnya Abdullah bin Mas'ud seraya menyampaikan terima kasih kepada sahabatnya. Dia mengatakan, wahai sahabatku, saya menyampaikan terima kasih. Saya mulai memperoleh ketenangan yang signifikan, dan itu baru saya pada tahap yang kedua. Baru saya rajin ke majelis ta'lim, dan sesudah itu saya rajin membaca Al-Quranul Karim. Tentu juga memahami makna dan kandungannya, dan melaksanakan apa yang dikandung dalam ayat tersebut. Memang Al-Quranul Karim sebagai kitab hidayah, sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacanya adalah ibadah, meskipun kita tidak mengetahui makna dan kandungannya. Tetapi tentu akan lebih baik apabila kita memahami kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Karena itu, menyikapi berbagai persoalan umat sekarang ini, kita tentu bersyukur dengan banyaknya tempat-tempat tahfizul Quran, madrasah, rumah-rumah tahfiz. Tetapi itu baru pada tingkat melahirkan generasi hafizul Quran lafzan. Kita memerlukan tingkat berikutnya, yakni melahirkan generasi hafizul Quran fahman amalan, yang mampu memahami makna dan kandungan Al-Quran Karim dan merelevansikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi umat dewasa ini, sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan umat.
Tetapi yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi tanggung jawab dari kita semua, adalah lahirnya generasi hafizul Quran amalan, yang bukan hanya mampu menghafal Al-Quran secara lafaz, memahami kandungan Al-Quran dalam kajian-kajian yang dilakukannya, tetapi mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, memperbanyak zikir sehingga kita bisa merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Dan setelah berzikir, kita berpikir melakukan pengembaraan intelektual, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.